Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, puluhan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menggelar demonstrasi di kantor Kejari Sika. Para aktivis menuntut penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi dana sertifikasi ratusan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan puluhan aktivis PMKRI mewarnai unjuk rasa di depan kejaksaan. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Sika, Nusa Tenggara Timur menetapkan tersangka atas dugaan korupsi dana sertifikasi guru tahun 2023. Selain itu, massa juga meminta bertemu dengan Kajari Sika. Poin awalnya PMD meminta aparat penegak hukum dalam hal ini polisi ataupun Kejari Sika untuk segera menetapkan Iswali sebagai tersangka. Karena sudah jelas penyampaian dari Iswali bahwa dia memang makan uang itu. Diketahui kasus dugaan korupsi dana sertifikasi ratusan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini menimbulkan kerugian negara lebih dari 600 juta rupiah. Sementara itu, massa aksi berjanji akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika Polres Sika dan Kejari Sika tidak mengindahkan tuntutan mereka. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh dari berbagai serikat di Bandung Raya melakukan aksi long march dari Gedung Sate menuju Jakarta. Aksi dilakukan para buruh untuk menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap merenggut kesejahteraan buruh. Ratusan buruh dari berbagai serikat di Bandung Raya melakukan aksi long march menuju Jakarta. Masa aksi itu tiba di kantor DPRD Kota Cimahi untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Aksi long march ini dilakukan para buruh untuk menuntut pemerintah mencabut UU Omnibus Law yang dianggap secara perlahan akan merenggut kesejahteraan buruh. Kurang lebih kita sampai tanggal 10 ke Jakarta itu. Gabung dengan ratusan ribu di sana. Rutenya kemana aja Pak? Itu berarti melalui rutenya Purwakarta, Kerawang. Ya bisa lah nanti di Bekasi masuk dulu jalan tol semua. Rombongan buruh dari Bandung ini diperkirakan tiba di Jakarta pada 10 Agustus mendatang. Di Jakarta nantinya ribuan buruh dari berbagai daerah akan bersama-sama menuntut pemerintah mencabut UU Omnibus Law. Pemirsa, ratusan personil gabungan dari Mabes Polri, Polda Jabar, dan juga Polres Indramayu menggeledah pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat pada Jumat sore. Petugas Diskrimsus Mabes Polri menggeledah sejumlah tempat di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti pasca ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Sementara ratusan personil bersenjata lengkap dari Satprimo Polda Jawa Barat berjaga di gerbang masuk Al Zaitun. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian terkait hasil penggeledahan yang telah dilakukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pondok pesantren Al Zaitun tidak akan dibubarkan pasca Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat mendampingi Presiden Joko Widodo belusukan di Pasar Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Kang Emil menyebut pondok pesantren Al Zaitun tidak akan dibubarkan, melainkan akan diubah kurikulumnya oleh Kementerian Agama. Hal tersebut dilakukan mempertimbangkan nasib 5.000 lebih santri yang sedang menimba ilmu di sana. Selain kurikulum, para pengajar akan dibina dan didampingi sehingga tidak akan melenceng dari akidah agama dan Pancasila. Tidak akan dibubarkan, tapi akan dibina, didampingi untuk kurikulum yang sesuai dengan yang aturan ya, dan lain sebagainya. Insya Allah semua akan mendapatkan solusi yang terbaik tanpa merugikan apapun. Yang kita fokuskan sekarang pada dugaan-dugaan pidana yang bersangkutan yang akan menjadi fokus dari Pemirsa, tim penyidik Puspom TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas di Kemayoran, Jakarta. Penyidik menyita sejumlah dokumen ini terkait kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsikal Madya Hendri Alfiandi. Sejumlah dokumen disita penyidik Puspom TNI dan KPK untuk dianalisa lebih lanjut. Dokumen terkait proyek
pengadaan barang di Basarnas dan selanjutnya tim penyidik akan menggeledah sejumlah lokasi lainnya untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menjerat 2 pejabat Basarnas. Sebelumnya Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan juga anak buahnya Letkol Arif Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tahanan militer Puspom Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada prajurit TNI yang kebal dengan hukum, termasuk Kepala Basarnas yang diduga terlibat suap akan ditindak tegas melalui mekanisme peradilan militer. Panglima TNI pemirsa Laksamana Yudo Margono menyebut tidak ada satupun prajurit TNI yang mendapat kekebalan hukum ataupun imunitas saat diproses di peradilan militer. Setiap prajurit pelanggar hukum akan diproses secara tegas, adil, dan transparan, termasuk kasus dugaan suap yang menjerat 2 pejabat Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto. Keduanya sudah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Puspom TNI. Panglima juga akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi ataupun lembaga penegak hukum lainnya. Pihaknya juga terbuka pada rencana revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu, dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk tahanan, yaitu karena ankumnya kalau Pati kan Panglima TNI, sehingga sudah saya tandani dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK. Evaluasi. Ya, tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militernya ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Kita tunduk pada hukum. Kalau mau dirubah dan sebagainya, kita tunduk pada keputusan politik negara. Kita akan melaksanakan ini. Ini adalah keputusan politik negara. Ya kita laksanakan. Sesuai keputusan politik pemerintah. Kita sudah berubah. Kalau nggak percaya, yuk ayo datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu. Untuk berdiskusi, ya berkoordinasi, bersilaturahmi. Kami sekarang ini sudah terbuka. Informasi lain pemirsa, Roky Gerung meminta maaf atas pernyataannya yang membuat kegaduhan dan perselisihan di masyarakat. Selain minta maaf, Roky juga merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyatakan siap berada di barisan depan membela Presiden. Gelombang protes terhadap Roky Gerung atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo masih menyeruak. Sementara sebanyak 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung di berbagai daerah ditarik oleh Bareskrim Polri. Penyelidik Bareskrim akan meninjau apakah ada unsur pidana dari ke-13 laporan tersebut. Atas kegaduhan yang ditimbulkan, Roky Gerung akhirnya meminta maaf. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Selain meminta maaf, Roky Gerung juga merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyatakan berdiri di barisan paling depan untuk menjaga dan membela Presiden. Roky menyebut pernyataan Muldoko bukanlah hal yang tepat. Menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu,
saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik itu. Masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Roky Gerung menyadari umpatannya terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik dan perselisihan hingga berakibat pada kegiatannya di sejumlah daerah untuk kunjungan dan seminar mahasiswa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres mengalami pro dan kontra. Sejumlah politisi setuju untuk mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara itu politisi lainnya menolak dan juga beranggapan jika uji materi Undang-Undang Pemilu untuk memuluskan dinasti kekuasaan. Pro kontra mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia masih terus berlanjut. Beberapa partai seperti Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gerindra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka meminta batas usia Capres-Cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf Q, yang menyatakan batas usia minimal 40 tahun dikurangi menjadi 35 tahun. Namun tak sedikit politisi yang menolak hal tersebut. Menurut mereka, usulan uji materi itu hanya akal-akalan semata untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat di pemilu 2024. Selasa malam lalu DPR RI sudah menyerahkan soal batas calon presiden dan wakil presiden untuk dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang mewakili DPR menjelaskan ada 45 negara yang mensyaratkan usia 35 tahun untuk jadi pemimpin negara, sementara ada 38 negara yang memiliki batas usia pemimpin 40 tahun. Menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal Akwo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan demikian, keterangan DPR RI sebagaimana disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta argumen lebih kuat atas sikap DPR dan meminta DPR mengubah undang-undang. Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Mengetahui namanya dikaitkan menjadi alasan uji materi Undang-Undang Pemilu, Gibran menanggapi santai. Wali Kota Solo itu meminta dirinya tidak dikaitkan terkait kasus uji materi tersebut. Kemarin kan ini PSI dan Mbak Prabowo kan bertemu Mas, terus ya udah, hubungan negara ya nggak tahu, jangan semuanya dihubung-hubungkan dengan saya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju tahun politik, beragam cara dilakukan untuk menarik simpati dan dukungan dari para pemilih muda di sejumlah daerah pemirsa. Mulai dari mengadakan kegiatan turnamen olahraga hingga menggelar peragaan busana dari barang-barang bekas. Relawan Orang Muda Ganjar menggelar Recycle Costume Fashion Show yang diikuti sejumlah anak muda di Wonosobo, Jawa Tengah. Peragaan busana dari barang-barang bekas ini sebagai wujud kepedulian terhadap masalah sampah, sekaligus mendorong generasi muda lebih kreatif dan menginspirasi banyak orang.
Dengan ragam kegiatan positif bagi kalangan muda, relawan berkomitmen untuk dapat merebut simpati dan suara pemilih muda. Relawan Gardu Ganjar Muda terus memperluas dukungan dari pemilih muda dengan mengadakan deklarasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Lebih dari 70% pemilih muda ditargetkan untuk mendukung sekaligus memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Untuk itu, sejumlah program diciptakan untuk mewadahi minat dan bakat anak muda di Banten, salah satunya menggelar turnamen futsal. Kompetisi futsal bersama mahasiswa dan masyarakat umum juga digelar relawan Ganjar Kreasi di Kota Malang, Jawa Timur. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kegiatan bertujuan untuk menggaungkan pola hidup sehat dengan cara berolahraga. Lewat kegiatan ini, relawan memperkenalkan sosok bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo kepada peserta kompetisi. Sebagai bentuk komitmen memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, relawan Ganjar Millennial Center membantu renovasi musola di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menyerahkan stimulus bahan bangunan hebel untuk perbaikan musola agar masyarakat dapat beribadah yang aman dan nyaman. Diketahui fasilitas ibadah seluas 6x6 meter itu berdiri sejak tahun 1983 dan belum ada pembangunan atau rehabilitasi bangunan. Relawan Pandawa Ganjar Maluku menginisiasi silaturahmi lintas organisasi kepemudaan Paguyuban Maluku Utara serta Ruang Inspirasi dengan menggait kalangan pemuda di Jakarta. Relawan ingin menggugah kaula muda dari kawasan Maluku dan Maluku Utara untuk terus berkembang, berkreasi, dan tidak berhenti menciptakan karya terbaik. Acara diskusi diwarnai dengan penampilan tarian Cakalele, yakni tari perang dari Maluku dan pembacaan puisi. Pemirsa, bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, sangat menghargai perbedaan serta merakyat. Selain itu, Ganjar juga dinilai sebagai sosok yang mempunyai pertemanan yang luas. Hal ini diungkapkan oleh Lutfi Yazid, teman satu kuliah Ganjar di Fakultas Hukum UGM Angkatan 87. Lutfi Yazid, salah satu sahabat Ganjar Pranowo, menganggap sosok Ganjar bisa menjadi pemersatu bangsa. Seperti diketahui, Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang yang diusung Partai Perindo. Sebagai sahabat, Lutfi Yazid mengenang Ganjar saat kuliah dahulu adalah sosok mahasiswa yang suka berdiskusi dan membaca. Sejak mahasiswa, Ganjar sudah dikenal suka diskusi, baik diskusi lintas keilmuan, kasus politik, hukum, dan termasuk diskusi keislaman. Ganjar juga aktif di salah satu kelompok studi Wali Songo dan sering memberikan warna tersendiri, terutama ide-ide yang menjurus. Ya, jadi kelompok studi Wali Songo itu adalah sebuah kelompok studi untuk menyalurkan intelektualitas dari para mahasiswa ketika itu. Dan Ganjar ini cukup intens juga ya dalam diskusi-diskusi di kampus ya. Misalnya diskusi yang diselenggarakan tentang posisi umat Islam dalam demokrasi. Pembicaranya adalah karena beliau juga aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan diskusi yang katakanlah berwarna agama, keagamaan, dia juga aktif. Jadi dia adalah sosok yang menggabungkan ya antara nasionalisme dan religius itu. Lutfi Yazid menyatakan pula bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa menjembatani antara kubu nasionalis maupun kubu religius. Ia menekankan juga bahwa sahabatnya adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turut ke bawah dan sangat ideologis. Tim Liputan iNews melaporkan. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI menggelar musyawarah kerja 2023 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gelaran tahunan itu dibuka langsung oleh Wakil Menteri Agama RI. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia AMPURI menggelar musyawarah kerja 2023 di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Gelaran tahunan ini untuk mengevaluasi hasil kerja dan menyusun rencana kerja tahun berikutnya.
Dihadiri Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Gubernur NTB, perwakilan pengusaha Arab Saudi dari Biro Perjalanan dan Hotel, perwakilan dari Turki, Mesir, dan Afghanistan, serta pengurus pusat Ampuri dan anggota Ampuri dari seluruh DPD se-Indonesia. Ampuri International Business Forum juga turut digelar, di mana peserta dapat mengunjungi booth sekaligus bisa melakukan business matching antara peserta Mukernas. Kementerian Agama mengapresiasi kinerja Ampuri menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan haji khusus dan umroh sehingga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Bagaimana pengelolaan jemaah haji itu sesuai dengan regulasi dan tentunya memberikan kenyamanan kepada para jamaah atas kepastian keberangkatan mereka. Nah, kedua, ini kan memasuki Vision 2030 di mana negara Arab Saudi juga membuka peluang masuknya jamaah. Kemudahan pelayanan dan kemudahan untuk tamu Allah dari seluruh dunia berangkat ke Saudi Arabia. Bahkan mereka berkomitmen untuk menjadikan jumlahnya sampai 30 juta dalam setahun. Ini adalah peluang yang besar. Ampuri berharap dengan Mukernas ini bisa meningkatkan pelayanan bagi para jemaah umroh dan haji khusus, serta program kerja Ampuri tahun-tahun ke depan. Selain menjadi sarana ibadah, juga berdampak ekonomi bagi devisa negara untuk kesejahteraan umat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Oppenheimer menjadi film yang paling banyak diperbincangkan publik di Amerika Serikat. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda berikut.